Sarjana Kama Sutra. Novel Cinta Terlarang Ini Dosa Siapa episode 9 oleh Belajar Bersama Bisa. Yuk ikuti. Sarjana Kama Sutra. Cinta Terlarang Ini Dosa Siapa? Episode 9 novel romantis. Perjalanan pertama Swarga Loka. Ia menggulingkan tubuhnya ke kanan. Eva rebah di sampingnya. Dengan kedua tangan terentang di atas kepala. Rambut terurai indah beralas spray putih bersih. Mata masih basah oleh sebening tirta. Tetapi dengan senyum sangat manis yang tidak pernah lekang dari bibirnya semanis stroberi. Pria gagah berhidung bangir mulai menelusuri stroberi merah muda itu dengan ujung jarinya. Berhenti di lesung pipit yang muncul setiap kali Eva tersenyum. Melingkar-lingkar di sana dengan lembut. Wow, kenapa kamu cantik sekali? Uria memotong kata-kata Eva yang mengoceh sedari tadi. Eva tertawa kecil mendengar pertanyaan yang tidak kontekstual sama sekali. Sebuah pertanyaan paling tidak nyambung namun membuat hati membumbung. Melambung tinggi membahagiakan jiwa. Karena kamu buta, Mas. Eva menggigit jari Uria yang melintas di depan bibirnya. Dan nyebelin. Sambung Uria. Teringat ucapan barisan sakit hati para mantannya dulu. Dan jahat, ujar Eva lagi sembari mengusap rambut suaminya. Menjambaknya dengan bercanda. Jahat seperti ini. Uria menunduk dan B1B1R-nya menari di sekitaran L3H3R Eva yang jenjang. Membuat wanita itu menjerit kaget dan tertawa kecil kegelian. Lebih jahat dari itu. Sergah Eva sembari berusaha menghindar tetapi tidak sungguh-sungguh. Jahat seperti ini, kata Uria sambil menunduk lebih ke bawah. Menyelusupkan mukanya di antara melandai-landai. Lembah pegunungan menantang untuk ditaklukkan yang terpampang di balik baju tipis Eva. Membuat wanita itu menggelinjang dan tertawa lebih keras. Air mata telah berhenti mengalir. Secepat datangnya, secepat itu pula perginya. Betapa menakjubkannya cinta itu. Bukan. Uria membuka kancing-kancing di depan perbuk satu tan berjajar istrinya. Tidaklah sulit melakukan yang satu ini. Karena kancing itu tampaknya sengaja dibuat untuk mudah dibuka. Sebentar saja telah terpampang pemandangan indah menakjubkan. Putih mulus tanpa celah. Tersanggah sepotong kain merah muda yang seperti hamparan keindahan semesta. Mas, jerit Eva seperti orang yang kaget melihat rumahnya kebakaran. Tetapi wanita itu diam saja. Bahkan membiarkan Uria dengan cekatan melepas kait di depan. Membebaskan penghalang pendakian. Hari ini aku milikmu, Mas. Bawa aku terserah Mas pergi. Sempurnakan aku sebagai belahan jiwamu, Mas. Eva mengerang keras. Campuran antara kaget dan senang. Ketika salah satu puncak mutiara hitam sudah terdaki. Terasa hangat lagi berkabut membasah. Uria memainkan perjalanan menyenangkan lagi mendebarkan. Setiap gerakannya membuat Eva menggelinjang gelisah. Tangan wanita itu mencengkeram rambut suami belahan jiwanya. Tidak ada penolakan dari tangan itu. Melainkan sebaliknya ada ajakan untuk lebih meninggi lagi. Sebentar, Mas. Semendadak angin Eva menghentikan permainan. Kenapa sayang? Uria menghela nafas. Merasa heran dan sedikit nyeri di hatinya. Udah tidak tahan lagi. Mau ke toilet, Mas. Ikut dong. Goda Uria terkekeh melihat kelucuan istrinya. Jangan, titik, tidak pakai koma. Eva segera pergi ke kamar mandi dalam ruangan itu. Entah apa merasuki. Adalah seorang gadis yang belum pernah sama sekali. Selalu tidak mampu menahan pergi ke toilet untuk pertama kali. Kejadian tidak lucu sama sekali itu membawa ingatan Uria kenapa akhirnya memutuskan menikahi Eva. Sebelum Uria mengenal Eva, pria itu punya seorang kekasih. Noviana, gadis cantik orientalis dari Pulau Borneo bagian tengah. Mereka bahkan seperti suami istri hanya saja belum menikah. Sayang seribu sayang, orang tua Uria tidak merestui tersebab perbedaan suku. Uria berjuang dengan berbagai macam cara agar mendapatkan restu. Hanya dalam perjalanannya, Noviana selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Terang-terangan di depan mata Uria melihat wanita yang dicintai memadu kasih dengan sahabatnya sendiri.
Sakit. Sekaligus lucu. Bagaimana tidak sakit saat melihat kekasih hati ketahuan bergaul rapat dengan sahabat sendiri. Lucu tersebab saat ketahuan mereka lari tunggang langgang karena malu. Peristiwa kelam menyakitkan itu membawa Uria pada lembah penderitaan. Ia tidak percaya wanita lagi. Hidupnya mulai berkelana. Menaklukkan berbagai macam wanita. Bukan sembuh justru semakin menderita hingga akhirnya Eva merubah segalanya. Eva Puspitasari yang kini menjadi istrinya, mampu menghentikan Uria berkelana. Eva yang mampu membuat Uria merasa tenteram. Hanya Eva belahan jiwanya. Uria selalu merasa terjaga untuk berjalan pada jalan seharusnya. Aku mencintamu tanpa keraguan. Kabut telah tersingkap dari hatiku. Keraguan telah pudar dari khayalan. Kegelapan telah pergi meninggalkan mata dan percayalah cintaku hanya untukmu. Sedikit pun rasa ini tidak ada keraguan. Begitu melimpah. Tidak ada keindahan yang mampu menandinginya. Malam, pagi, siang, sore, kapanpun aku bertanya. Jawaban yang muncul hanyalah namamu dan selalu namamu. Sudah jangan menangis. Tetaplah dalam pelukan. Rindu yang dibasuh air mata akan selamanya murni dan suci. Datanglah pengantin jiwaku. Datanglah mendekat dan janganlah angin dingin menceraikan tubuh kita. Kapan saja jarak bisa memisahkan kita. Waktu pun boleh terus berlalu. Sedangkan cintaku hanya untukmu. Tidak percaya? Ya sudah, tanyakan saja pada rumput yang tidak bergoyang. Sebab keraguan dalam cinta adalah dosa. Kekasih. Maafkan aku membuat Mas Uria menunggu. Sebuah suara dari istrinya yang membuat Uria menoleh membuyarkan lamunan. Entah sejak kapan Eva berada duduk di sebelahnya. Santai aja. Waktu kita masih panjang. Belum selesai Uria menyelesaikan kata-katanya. Tanpa ampun Eva melakukan serangan dadakan. Lampir muda itu pun mulai menindas. Permainan berlanjut. Pertempuran di atas ranjang dikumandangkan. Aku milikmu, Mas. Aku pasrah. Terserah Mas Uria mau apain. Eva mendesah. Memiringkan tubuh bagian atasnya agar Uria bisa lebih leluasa melakukan permainan. Serbuan kenikmatan segera menyebar di seluruh tubuhnya. Kali ini kenikmatan itu bahkan terasa lebih indah. Karena baru saja hati wanita ini terasa remuk redam akibat pertarungan batin. Eva terpaksa mendilet Taufik dari lembaran hatinya. Dari rasa sedih yang sangat dalam, kini muncul rasa nikmat yang tidak kalah dalamnya. Menelusup ke sela-sela setiap bagian paling rahasia di tubuhnya. Inilah sebentuk kekontrasan yang menakjubkan. Bagai api dan es, fire and ice, kekontrasan yang memberikan nuansa lebih tegas pada setiap nokta kenikmatan. Kekontrasan yang menyediakan ruang relung kontemplasi untuk lebih menghargai setiap getar rasa. Sehingga pergaulan rapat tidak cuma bertemunya dua permukaan kulit. Percumbuan adalah pertemuan dua hati yang menyatu. Uria mendaki lagi seluruh bukit indah di D4 kekasihnya. Bagai seorang pengembara yang tersesat tetapi menyukai ketersesatan itu. Bagai seorang yang dahaga tetapi tidak ingin melepas dahaga itu. Harum semerbak perbukitan dan lembah cinta di dada itu. Uria selalu senang berlama-lama bermain di sana. Sambil menyimak degup jantung sang kekasih yang semakin lama semakin jelas terdengar. Berdentam-dentam seperti tabuhan drum sebuah marching band. Betapa asyik rasanya mendengar irama jantung kehidupan kekasih. Sambil memagut-magut bagian yang rahasia. Membangkitkan gelora menjadi kobaran api. Terlebih-lebih lagi, betapa asyik rasanya memberikan begitu banyak kebahagiaan kepada seseorang yang menyerahkan dirinya secara sukarela sebagai pengabdian. Eva mengerang manja, mendesah-desah gelisah. Sekujur tubuhnya terasa penuh dengan keinginan yang mendesak-desak. Tidak hanya dadanya. Eva ingin lebih dari sekedar itu. Ia memang ingin melintasi 9 samudera asmara. Sekarang juga. Di tempat ini juga. Maka diraihnya tangan Uria yang masih bebas. Dibawanya ke atas perutnya dan memohonlah ia lewat erangan dan desahan. Apa itu kebahagiaan wanita? Adalah tidak terletak pada kepatuhan dan kekayaan lelaki. Kebahagiaan wanita terletak pada lelaki yang ada dalam hatinya. Seperti semilir angin.
Tidak terlihat hanya rasa menenteramkan atau sebaliknya menjadi angin badai yang menghantam. Mahkota suci itu Eva persembahkan untuk suami belahan jiwanya, kekasih hati dan juga hidupnya. Tepat matahari berjalan ke barat, menuju swastamita di atas pegunungan yang membentang di Ungaran. Perlahan kabut putih tipis malu-malu menampakkan diri, menyulap langit terbentang cakrawala penuh keindahan. Hawa seharusnya dingin di luar sana, sementara dalam ruangan kamar villa tempat Urya dan Eva berbulan madu justru memanas. Urya sangat paham semua gerakan tarian surga loka istrinya. Paham semua petunjuk paling samar sekalipun. Paham sekali bagaimana membawa wanita berusia 23 tahun itu membumbung tinggi angannya ke angkasa. Ia sudah sangat paham apa yang disukai Eva kala melintasi 9 samudera asmara, yakni sebuah usapan lembut di perut yang perlahan-lahan menuju ke bawah, menyelinap di antara dua tebing yang bagai pualam pahatan maestro Italia. Dilanjutkan dengan penjelajahan nakal di kanal cinta di bawah sana yang mulai terkuak mengundang sentuhan penuh pengertian. I love you, Mas. Eva berbisik resah. Bibirnya menghamburkan desahan panjang. Makasih, sayang. Tahu gak, kebahagiaan seorang suami adalah saat istrinya menginginkan suaminya. Maafkan aku jika belum bisa seperti yang Mas harapkan. Aku gak suka adek bicara seperti itu lagi. Emuwoh. Urya mendaratkan kecupan hangat di kening Eva. Mesra begitu tulus. Hanya berkenalan 7 bulan, Eva dan Urya memutuskan untuk menikah. Urya tidak mempermasalahkan status Eva sebagai mahasiswi. Eva memang awalnya mau dinikahi Urya karena uang. Lebih baik dinikahi oleh lelaki yang mampu memenuhi kebutuhannya daripada menjadi wanita tidak benar. Tidak peduli apakah ada cinta atau tidak, Eva bisa dibilang gegap gempita masalah meracik bumbu di atas kasur. Ia berpikir lebih gampang belajar dan memahami setelah menikah. Sebagai menu utama pembuka, Eva menyuguhkan mahkota suci perawan yang dijaga selama ini. Akhirnya waktu itu tiba, maka itulah yang kini dilakukan Urya dengan keterampilan yang terbina lewat tarian demi tarian surga loka. Pertama-tama Urya mengusap-usap lembut permukaan perut kekasihnya, seperti hendak ikut merasakan gerak gejolak membara di dalam tubuh Eva. Lalu, perlahan-lahan ia turun, menyelusup ke bawah sana. Eva pun mengerang nikmat, membuka dirinya sebisa mungkin, membiarkan gerakannya menjadi liar dan penuh keterus-terangan. Ayo, kekasih, telusuri kebun bunga mawar itu. Lewati tebing-tebing di depan gua gelap senyap itu. Telusupi dan renggutlah mahkota suci itu. Bawalah terbang melintasi 9 samudera. Jangan berhenti. Terus melaju. Mundur melaju lagi. Oh sakit, Mas. Sebening tirta jatuh begitu saja membasahi pipi Eva. Jangan hentikan, Mas. Mengalir seperti air ke telaga bening tanpa warna. Pikiran Eva tenggelam di lautan kasih. Berenang dalam minda. Mencintamu adalah kerelaanku. Bersama kita lewatkan hari-hari dengan rindu terpatri mengasyikkan. Tidak terhitung malam yang terlewatkan. Rasa ini masih utuh. Walaupun terkadang pikiran kita saling menjauh. Tetap saja, tidak ada yang lain ku rindu selain kamu. Kalau udah seperti ini, aku kudu piye? Jawab tersebab kita sudah melakukan satya pada Sang Maha Cinta dan telah memasuki lingkaran untuk membina rumah tangga. Mencintaimu adalah kerelaanku seperti gelombang mendebur ombak menerjang samudra. Ia tidak akan pernah berhenti, apalagi lelah. Begitu juga dengan setiaku yang tidak pernah mengenal masa. Tersebab mencintamu adalah inginku sendiri. Entah apa yang akan terjadi di masa depan. Mencintaimu adalah kerelaanku. Catat. 7 hari 7 malam mereka berbulan madu di Ungaran. Punggung Eva rasanya dibuat seperti mau patah. Mulai dari yang gegap gempita kini Eva lulus menjadi sarjana Kama Sutra. Indahnya dunia ini milik mereka berdua. Lecet semua, peduli amat yang penting nikmat. Benar adanya pernikahan adalah awal baru dari kehidupan mereka. Sepulang bulan madu di atas awan, hari-hari seperti biasa Eva kembali kuliah. Bedanya dulu ia belum berpunya kini sudah terikat dalam pernikahan. Taufik kembali seperti sebelumnya.
menghilang dan menjauh. Sengaja mereka mencari-cari kontrakan yang baru, sebab tidak memungkinkan lagi di kos-kosan yang lama. Bukan karena Eva tidak mau mengikuti ke rumah suaminya di Solo, lebih karena kuliahnya belum selesai. Sebulan bersama suami membuat hidup Eva semuanya berubah. Biasanya bangun pagi sendirian, kini ada yang menemani. Biasanya makan sendiri, kini sering sepiring berdua. Semuanya berbeda dan terasa indah lagi manis. Oh, itukah indahnya berumah tangga. Aku dapat proyek di luar kota. Deva, Ucap Urya yang masih di atas kasur. Segelas kopi hitam tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, itu kesukaannya. Sengaja Eva siapkan. Itu kopinya di atas meja. Mas, entar keburu dingin loh. Tapi mandi dulu, bau acam. Urya memeluk istrinya dari belakang. Perlahan mendaratkan kecupan demi kecupan di sekitaran L3H3R. kamu memang istri idaman. Sayang. Eva yang dicumbu mesra seketika bergidik. Hatinya berbunga-bunga. Apalagi saat bulu kumis dan janggut tidak terlalu panjang itu menyentuh kulit pipi Eva yang lembut selembut sutra menjadi geli-geli nikmat. Mandi sana, Mas. Urya langsung membopong Eva ke kamar mandi dan mereka mandi bersama. Betapa malunya ia harus mandi bersama laki-laki meski itu suaminya sendiri. Walaupun saat honeymoon kemarin mereka sudah pernah melakukannya, tetap saja Eva selalu malu. Sehabis mandi dan makan Urya bercerita, pamit izin pergi keluar kota. Jujur Eva tidak mau ditinggalkan oleh suaminya. Apalagi ini belum ada sebulan menikah. Waktu yang begitu singkat. Saat-saat terindah harus ditinggal pergi. Ikhlas tidak ikhlas Eva terpaksa merelakan. Sudah menjadi kewajiban Urya menafkahi keluarga. Hanya baru saja kebagian itu datang. Baru berbulan madu. Haruskah berganti kepedihan? Peluk aku, Mas. Eva menghamburkan dirinya di dada bidang Urya. Mas ini mau berangkat kerja. Bukan pergi perang. Sayang. Tidak perlu dibuat dramatis seperti sinetron ikan terbang. Ya. Gelap. Eva mencebik manja. Semakin erat memeluk suaminya. Lelehan air matanya tidak sanggup dibendung lagi. Urya mengusap air mata itu dengan jarinya yang lembut. Mengecup kening istrinya begitu lama. Sayang, percayalah. Mas sangat mencintai adek. Mas sejujurnya juga tidak ingin pergi. Hanya bagaimana dengan tanggung jawabku. Aku gak peduli. Sama sekali tidak peduli. Aku maunya Mas selalu ada di sini. Sayang, udah jangan seperti anak kecil. Urya menghitung pucuk-pucuk rambut Eva. Menata anak rambut yang jatuh menutupi wajah cantik bidadari surganya. Cepat pulang ya, Mas. Iya. Sayang, ya udah. Gimana kalau adek ikut Mas? Kuliahku gimana, Mas? Nah itu dia. Adek paham. Sabar, ini ujian. Baru menikah sudah ditinggal pergi. Menyakitkan bukan? Baru saja mereka bersama bercanda bahagia. Baru saja kemarin mereka bercumbu dan merayu. Secepat itukah musim berganti? Mas, di sana jangan macam-macam ya, Mas Urya. Jika berani mengkhianatiku, tak sumpahi, anumu, bengkak. Ancam Eva mengingatkan hal itu lagi. Jika tanpa izinmu, aku rela seperti itu. Deva. Balasnya dengan senyum sedikit keluh. Beberapa hari kemudian, Urya benar-benar pergi meninggalkan Eva di Kudus seorang diri. Di sudut kota Kudus Eva menunggu Urya kembali pulang. Apakah Urya sanggup menjaga hati Eva di tempat bekerjanya? Satu hal yang tidak pernah Eva bayangkan adalah akan digerogoti kerinduan mendalam. Kota Kudus menjadi saksi bisu perihnya seorang istri menanti sentuhan suaminya. Apakah akhirnya Eva akan mendapatkan gelar seorang jarang dibelai? Perih, sakit, gersang berkepanjangan. Rindu serindu-rindunya hati Eva pada Urya. Apa daya takdir merenggutnya? Pilu membiru dalam kalbu terikat rantai digelangi rindu. Bagaimana dengan pernikahan mereka? Next episode selanjutnya.